Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini Pak Tofa mau menyampaikan beberapa materi untuk pembelajaran kurban dan akikah sebagai tugas kami sebagai peserta mahasiswa PPG UIN Maliki Malang, yaitu mengenai pengertian dan hukum kurban secara bahasa, yaitu dekat, dan syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat dan waktu tertentu atau disebut juga udhiyah. Sedangkan hukum daripada berkorban yaitu menurut jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkorban adalah sunat muakkad. Sedangkan hukum menjadi wajib apabila korban tersebut dinadarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkorban maka ia wajib menyembelihnya. Latar belakang proses daripada korban yaitu didasarkan pada peristiwa momentum, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim saat itu bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar ayah melaksanakan sesuai dengan mimpi, karena yang diyakini benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi itu dilaksanakan, acara sembelih segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Waktu dan tempat dalam berkorban yaitu sejak setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Tempat penyembelihan sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sedangkan ketentuan hewan kurban diantaranya yaitu sapi, unta, kerbau, kambing ataupun domba. Sedangkan syaratnya yaitu cukup umur dan tidak cacat. Sedangkan seekor kambing atau domba hanya untuk korban satu orang. Sedangkan seekor unta, sapi ataupun kerbau masing-masing untuk 7 orang. Sunah-sunah berkorban yaitu melaksanakan sunah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher. Yang kedua yaitu membaca takbir yaitu Allahu Akbar. Yang ketiga membaca doa sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma taqabbal minna Muhammadi wa min ummati Muhammad. Yang keempat, orang yang berkorban menyembelih sendiri. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Hikmah berkorban yaitu bagi orang yang berkorban menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan, menunjuk rasa syukur kepada Allah. Bagi penerima daging korban menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bertambah semangat dalam beribadah. Bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah korban melibatkan semua lapisan. Pengertian dan hukum akikah. Akikah menurut bahasa rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan istilah binatang yang disembelih pada hari
ketujuh atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama yang baru dilahirkan. Hukum akikah, hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor domba dan perempuan seekor domba atau kambing. Syarat sama seperti binatang yang dipotong untuk korban. Kalau pada daging korban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan akikah sesudah dimasak. Waktu penyembelihan akikah yaitu dilaksanakan pada hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hikmah akikah yaitu mewujudkan rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan padanya, menambah rasa cinta anak kepada orang tua, mewujudkan hubungan yang baik dengan sanak, saudara, dan tetangga di sekitarnya. Untuk itu ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.